Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran tamu dari nggak tahu dari mana, yang jelas namanya Bonar Group Bondres. Nah, kita akan membahas banyak tentang tradisi Bali tentunya. Langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Punapi Gatre. Becik. Iya. Beciknya ragu. Becik. Hujan-hujan. Oh iya, hujan-hujan jadi suasananya Iya. kayak gimana gitu, semriwing apa? Kalau sakit kan nggak bisa di sini. Oh iya, Becik. berarti becik ya, Becik. Tungkar. Ya, Oke, sebelum kita ngobrol banyak, lanjut ngobrol-ngobrol tentang kegiatan dari Bonar Bondres, dulu perkenalkan diri kepada pemirsa Bali Now. Masing-masing. Boleh bertiga, boleh langsung juga. Ya, masing-masing, Sendiri dulu ya. masing-masing, dari tengah boleh, dari pinggir boleh, terserah. Yang dulu nih. Iya. Om Swastiastu, pemirsa Bali Now. Perkenalkan nama asli, Oh, boleh terus. Nama asli Tiang Kadek Apriana. Kalau di panggung, kalau di Bonar Group Bondres Tiang Kapri. Kapri. Iya. Capri. Kacang kapri. Mantap sih. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Imade Billy Wijaya Kusuma. Saya dari Budo. Kalau di panggung biasa dipanggil Gek Kubil. Gek Kubil. Ya, Gek Kubil. Kubil. Oke, Ya. lanjut. Swastiastu, perkenalkan nama Tiang, kalau di Bondres Wayan Bongol, kalau dipanjangkan Wayan Bongol Gede Lantang. Ada filosofinya. Aduh, Itu ada nama filosofinya. benar. Apa itu filosofi? Wayan Bongol Gede Lantang itu dulunya itu ini Kak, lemes dia. Jadi pada saat masih kecil itu masih lemes. Terus diminta bantuan sama ibu Tiang dulu, terus diurut, kemudian dia kaku, diurut lagi, terus muntah baru. Terus Beneran itu namanya begitu? Itu apa itu? Serius apa enggak? Wayan Bongol konotasi. Agak keliling-keliling gitu. Oh gitu, jadinya Ya. traveling kemana-mana. Ya. Oh berarti nama panggungnya Wayan Bongol Gede Gede Lantang. Ya. Oke. Kalau nama aslinya siapa sih? Kalau nama aslinya itu, nama Tiang sebenarnya enggak nama Bali. Apa? Kalau aslinya KTP itu Eva Mustinda Putra. Kalau dipanggil itu Waduh. Kudu Evan. Wah, keren ya namanya, terus dirubah menjadi Yang Bongol. Bongol itu. Jauh banget itu. Tapi apapun nama panggung itu bisa membawa rezeki Iya, loh ya, iya. walaupun apapun namanya gitu. Oke. Nah, mulai kapan sih kalian itu membentuk Bonar Bondres? Sejak kapan ketemunya? Ketemunya dulu. Kalau terbentuknya beda dengan ketemunya soalnya Kak. Oh iya, ketemu dulu baru terbentuk, Iya. atau terbentuk dulu baru ketemu ya? Terbentuk dulu baru ketemu. Oh gitu. Terserah deh gimana. Coba kepada pemirsa Bali. Kalau gimana? terbentuknya dari awal, kebetulan Tiang yang ngawal gitu. Mendirikan Bonar Group. Awalnya dari 2012, nama Bonar gitu. Setelah jalan sempat gonta-ganti tapi namanya Personil. sempat ganti personil, siapa yang bisa diajak ngayah gitu aja. Kebetulan kami kalau ketemu bertiga 2023. 2023. Awal 2023. Pas pandemi. Setelah pandemi. Setelah pandemi ya, setelah Kan udah pandemi. mulai ada 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 mulai job-job baru. Oh iya, Banyak, betul. terbanyak. Gimana tuh awalnya ketemunya, gimana kok bisa akhirnya bertiga ini jadi kompak sampai sekarang? Kalau kebetulan saya kemarin kan pas ketemu Niki pas di pasar sebenarnya. Di pasar, Niki jualan makanya si bunga. Jualan batu ake, parkir. Niki kalau kelihatan samping pas ngarit dicari. Karena ya orang ini. Boler nih. Kebetulan kalau Tiang, Niki sama Wayan Bongol pertama awalnya ketemu sempat ayah di desa, satu desa Tiang. Teman yang ngubungin karena Tiang Celonarang, biar Bondresnya bertiga. Teman yang ngajak Wayan Bongol. Kalau Gek Kubilnya itu juga yang perlu liku pasnya Wayan Bongol yang ngasih kontaknya. Wih ngalih liku sih dikasih lah. Gek Kubil. Gek Kubil. Berarti Mbok Gek Kubil ini memang dari dulu liku. Iya, emang Sejak dari kapan, itu. tahun berapa? Dari SMP sih, Mbak. Mudah sekali. Iya, dari kelas 1 SMP sampai Kalau sekarang. bertiga kami Niki paling muda. Oh gitu. Paling muda.
Aku baru 18 tahun. Tapi Sekarang berapa? 8? Sekarang 18 tahun. tapi paling Udah dulu dia. Ya. Ya. Paling gede ya. Aku dari Tapi kalau Kak ini gelungnya ubannya banyak. aku paling tua kok. Oh iya. Gitu. Tapi umur paling Iya. muda. Kalau dibuka Paling tua. gitu. ya 18 tahun muda Iya. sekali. Jadi latihan waktu jadi liku itu umur berapa dong? Itu udah waktu SMP. SMP. SMP latihan sempet 2 mingguan, 1 mingguan tuh. Habis itu lanjutlah jalan sendiri-sendiri. Habis itu corona kan. Iya, terus nggak Corona tuh nggak ada jalan sama sekali. Setelah corona, pas banget lah sih corona, narinya tuh langsung ketemu sama beliau Evan. Oh gitu. Itu di Gianyar. Jadi Ya. jadi liku tuh kan susah ya. Emang Iya. dari kecil sudah istilahnya gemulai ya, gitu. Emang udah Oh, memang dari kecil. terlihat gemulai. Ya awalnya tuh nari cowok dulu. Tari gopale. Oh iya. Tari tadi lepas gitu, lanjut ke joget. Setelah joget baru ke liku. Oh. Likunya kelas 1 SMP. Oh, pokoknya udah dari muda liku. Ya. Nah, kalau beli Capri memang penari, penabuh atau memang lulusan isi biasanya ya? Kalau tamatan enggak sih. Mm-mm. Karena tiang ikut terjun di seni awalnya kan di Banjar itu ada organisasi seperti dari anak-anak terlepas itu dari baris. Pas sudah beranjak remaja, tiang ikut di Banjar ikut seketabuh. Mm-mm. Itu dah awalnya tiang pas acara ulang tahun pemuda. Mm. Kan buat apa namanya kayak fragmen kayak pementasan di Banjar. Mungkin teman-teman lirik tiang coba Capri meninggal. Saya ikutlah tiang di pentas jadi bondres-bondresan dulu. Iya, iya. Usia berapa waktu itu beli Capri? Kisaran 15-16 tahun. Mudah sekali. Ya. Ya. Makanya sampai sekarang lah. Akhirnya sampai sekarang ya. Terus sekarang umurnya boleh tahu? Kalau umur Inisirin. tiang 60. 60. Kurangi Enggak. berapa? Berapa sih? Kepala aja dah. Ya tiang 33 sekarang. Oh, masih muda juga sih. Masih muda. Masih muda. Kalau beli bongol, sejak kapan mulai aktif di tari-tari mungkin tradisi Bali? Kalau untuk tarinya itu minatnya itu SMP. Kan SMP ada ekstrakurikuler Ya. tari itu. Tapi setelah itu vakum, kemudian kebetulan di Desa Sidan itu dulunya ada state barong Chris Dance tuh. Nah, kelas 1 SMP saya ikut di sana. Jadi gabung di state Sidan. Jadi income dari hobi menari itu awalnya Udah dari sana. dapat dari muda. Dari sana. Waduh, keren. Kemudian sempat break setelah karena menginjak kelas 2 kan masuk pagi, jadi nggak bisa ngambil kerja gitu. Kemudian setelah kerja tahun berapa itu ya? Tahun 2013 kalau nggak salah. Kebetulan di desa itu ada desa mengadakan Porsenides. Nah, dari Porsenides sana saya mulai tergugah kembali minat untuk tarinya, membuat naskah, kemudian buat fragmen tari, dan saya terjun untuk jadi pemerannya juga di sana. Kemudian setelah itu ngelihat rekamannya di sendiri itu kok janggal gitu loh, kok nggak sebagus orang lain yang. Kemudian dari sana saya berpikir untuk cari orang yang bisa nuntun untuk nari. Kemudian dapat mentor ya. mentornya ya. Dapat mentor dari Belah Batu, kemudian nari tupeng dulu, kemudian sempat ada hiburan di Banjar itu drama tari. Nah, kebetulan di sana juga saya dipilih jadi patihnya itu. Kemudian setelah lihat rekamannya, kok di sana kan dalam pertunjukan itu ada patih, ada liku, ada raja, ada bondresnya. Nah, kemudian saya lihat kok kayaknya di bondres enak, iya, bebas berekspresi lah, ketimbang di pedokohan, seperti itu. Nah, mulailah saya kemudian di 6 bulan berikutnya saya buat satu acara itu bondres semua. Jadi lawakan semua bersembilan. Nah, dari sana saya ikut rekrut banyak teman-teman satu Banjar. Jadi buat acara pertunjukan bondres semua. Dan kemudian setelah itu seleksi alam terpilihkan 3 dari ke-9 itu. Dan job pertama itu di daerah Karangasem. Jadi dulu itu namanya kalau grup dari awalnya itu namanya Girang Santi.
Kemudian itu berjalan sekian tahun, sampai sekarang pun masih. Nah kemudian ketemulah 2023 sama Iya. Bonar, jadi direkrut langsung. Jadi nggak apa-apa. Jadi masing-masing dari kalian ini punya grup sendiri nggak di luar Bonar ini? Tapi kalau Grup yang grupnya jalan. tetap jalan. Kalau kayak di Yan Bongolnya kan ada dia grup sebelum grup masuk ke Bonar. Emang dia ada grup lain. Oh gitu, boleh begitu? Boleh. Kalau prinsip dia seniman itu kan Bebas. Fleksibel aja. Nggak terikat siapapun ya? dia, kalau hobi itu akan rezeki itu akan datang. Iya. Soalnya Kalau gini, kalau Niki kayak kubilnya ada rezeki emang dia yang hari. Kita harus- Oh, nggak bisa melarang ya. Kalau karena misalnya- tergantung yang order juga. ya Iya. Misalnya saya ditelepon dari personil Bonar ya, minta gini ya, kayak misalnya gitu, dia bilang berarti Bonarnya ya. Bonarnya Berarti iya. kalau misalnya Tergantung teleponnya requestan. kira satu, Tergantung kira satu, requestan Iya. ya, yang penting solid ya. Iya. Jadi tergantung jadwalnya nggak bentrok Iya, iya. gitu aja. tapi kalau bertiga kami menunjukkan kalau Bonar ya Bonar gitu. Oh, Real di luar itu Bonar. nggak boleh Nggak sama boleh ada. Nggak. perannya? Perannya Maksudnya peran di Karakternya. luar Bonar gimana? Karakter? karakter. Gimana? Karakter tetap kita bawa karakter. Jadi Wayan Bongol ada di Girasati, Wayan Bongol juga ada di Bonar. Oh gitu. Iya. Boleh begitu. Boleh. Freelance kita juga bisa. Iya, kan? tapi Jadi- kalau Dengan biasanya dulu sempat kalau get kubilnya nggak bisa dia ada halangan. Kalau Bonarnya jalan, yang bilang dek ada jalan. Acara. Nggak bisa, yang cari di kuliah. Oh. Tapi seizin Seizin grup Saya dulu. juga gitu. Seizin grup dulu. Bonar tuh harus jalan. Jalan. Iya. Kalau iya. nggak sempet, nggak bisa, baru pindah. Berarti Tapi nggak boleh- diutamakan personil dulu. Nggak boleh nolak gitu ya, Iya. karena nggak ada kayak kubil, nggak boleh nolak. Iya. Tetap harus jalan. Ya diusahakan dulu kayak kubilnya bisa biar semua lengkap gitu sih. Oh iya, iya. Sebisa. Solid lah ya, memang harus begitu supaya tetap jalan. Oke, kita lanjut nanti di segmen kedua. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bersama Bonar Bondres. Kami masih ngobrolin tentang apa bebondresan ya, Iya. bebondresan. Nah tadi Beli Kapri sudah menceritakan bahwa Bonar Bondres ini muncul di 2023. Tapi kegiatan dari masing-masing personilnya itu sebetulnya sudah melalui proses yang sangat luar biasa loh ternyata. Bukan karbitan ya. Ternyata memang sudah melalui proses yang lama gitu. Nggak main-main lah ya. Nah, nama Bonar Bondres itu kan pasti ada filosofinya ya. Apa itu artinya? Kenapa Bonar? Kalau nama Bonar nih ke awal yang buat di Banjar dulu sama pemuda-pemuda di Banjar. Waktu itu kan acara yang bilang tadi ini kan acara ulang tahun tiang yang isi bondresnya sama teman di satu Banjar juga ada skegongnya biar diisi pamflet biasanya kalau di Banjar depan Iya, Banjar dikasih. siapa artisnya biasanya gitu Kayak baliho gitu ya. penyanyinya siapa yang isilah sama teman-teman di pemuda siapa sih namanya biar ada dia tarik penonton masyarakat kan yang coba kasih ide Bonar teman nanya Warden Bonar karena Banjar tiangnya kebetulan tiang Banjar kasih medahan kan Bonar ke Bondres Angar kasih gitu awalnya. Oh, Ya. Bonar. Oh, itu Banjar, singkatan nama ya. Banjar. Ya Bonar Bondres Angar kasih karena Banjar tiang Angar kasih Iya. yang isi Bondres Angar kasih. Oh. Pas sudah berjalan tiang naik ke sosial media juga waktu itu kan 2011 2012 ke udah mulai Facebook ada di sosial media banyak yang naik ada ngayah di Kayangan 3 di pura-pura di desa tiang upload juga ada mungkin yang minat kebetulan awal tiang keluar ke di Krasem kayaknya ada yang minat mungkin lawat nyian kok gitu langsung tiang di booking lah di telepon beli bisa nggak ayah di mana di Krasem tiang baru pikir nyian aja di ulian kebetulan saya tiang itu kan Bondres di Banjar Bondres desa disuruh dari keluar kan agak grogi harus mentalnya harus pasti yang kenal sama Patut Tangguh namanya dari Seronggo desa Seronggo dekat ikut yang ajak aduh ayah di Krasem
pas ngayah di Kerasem nih panitia di sana nanya juga siapa Bondres namanya. Dikasihlah ide sama Patut tangguhnya Bonar. Apa artinya Patut? Bondres Gianyar gitu lagi. Setelah berjalan tiang ketemu Niki, sempat juga podcast di ada sosial media di YouTube juga. Dikelah dikasih pencetus nama Bonar itu biar luas apa namanya namanya. Kasih Bonar Bondres Anyar gitu. Bukan Gianyar aja maksudnya. Bukan Gianyar aja. Bukan di Gianyar aja. Oh, jadi Anyar. Anyar itu kan itu baru. Nah, Bondres Anyar. Kan yang jadi yang ketok Palu juga Bondres Anyar sekarang. Biar, kalau ada nanya apa arti Bonar Bondres Anyar. Jadi itu Biar kita filosofinya ya. ide-ide kita baru nuansanya juga ya. Anyar gitu, tidak membosankan. Up to date gitu. Iya. Oke. Nah, pasti di setiap panggung itu apalagi ke pelosok-pelosok ya. Kalau seluruh pelosok Bali kan sudah hampir di Kalau di Bali kebetulan di negara aja yang Bonarnya belum. di negara belum. Kenapa begitu memilih? Belum ada yang udah. Kebetulan di Beleleng, di Bandung, Asok, semua di Nusa. Kenapa begitu ya? Nggak tahu. Ya mungkin habis di Bali nanti pasti banyak Kemarin yang mau waktu iya. Sempat di sini kan di Bali TV juga diwawancara mau target ke Beleleng. Iya. akhirnya Benar ya. Berarti Bali TV membawa berkah ya. Negara habis nih, Iya, benar. negara. Ke negara. Nah, setiap kali mentas manggung itu pasti ada sesuatu kenangan, entah pengalaman yang unik, yang sedih atau yang pokoknya yang nggak bisa dilupakan. Boleh masing-masing personilnya cerita pada pemirsa Bali Now. Siapa dulu nih? Oh, boleh yang Siapa dulu? tercantik, tercantik dulu. Cerita selama nari. Selama manggung deh. Paling menarik di mana ya? Ada di daerah Kintamani sih. Kintamani. Ya. Apa tuh ceritanya? Wow, luar biasa. Ketemu jodoh jangan-jangan ya, cinlok jangan-jangan ya. Jalannya tuh. Oh, jalannya. Pernah naik truk kan ke sana sama satu grup nih. Di belakang. Di belakang naik truk satu grup udah sama ke Tabuh juga. Di truk tuh pas sampai Kintamani itu tak kira endarnya tuh di bawah di Batur di situ tuh. Ternyata enggak, kita tuh naik ke atas ke bukit. Sampai ke ujung bukit. Jalan kaki? Enggak, sama truk dengan lewati jalan yang pas banget satu truk. Kayak di mobil yang ada ngeling siksikan mau kayak kan ngidang yang boleh nih gitu. Nangis pas sampai di atas langsung tak cari nyari juru nari, udah beda aja anggil main gitu. Itu karena truk ya, jadi itu serem banget tuh, langsung jurang ke bawah. Itu medannya memang sebelumnya belum diketahui. Sebelum itu dibilang di Pura Ulun Danu. Oh. Kan di bawah. Iya betul. Kan aman pakai truk. Nah, ternyata Ulun Danu di atasnya Ulun Danu kita nari. Dan itu pakai truk. Pakai truk itu tuh truk sama ukuran jalan tuh ngepas. Sama. Oh iya. Dan jalannya tuh melak belok naik turun gitu. Kiri kanan jurang kan? Jurang. Udah kayak pasrah dah gimana. Iya. Astungkara tapi saat mentas Astungkara. Tapi saat mentas kebawa nggak bebannya itu? Nggak sih, tak lupain. Biar fokus kan. Nggak, masalahnya karena nanti pulangnya akan melewati medan itu lagi. Nah, pas pulangnya itu, sebelum berangkat aku di belakang truk sama teman-teman lama banget berdoa, semoga bisa nyampe di rumah. Biar manis jangan ada ngigel biar gitu. Aku Astungkara bisa nyampe dan antusias penonton di sana luar biasa sih. Luar biasa. Waduh, Iya. Pengorbanan banget ya melewati Pengorbanan jalan setapak banget. dengan truk itu luar biasa. Itu sih yang paling nggak bisa dilupain itu sih. Oke. Iya. Nah, kalau beli siapa dulu terserah deh, beli Capri boleh, Capri ya, beli lantang apa beli siapa sih? Bongol. Beli bongol. Iya. Si lantang. Oh iya kan. Bongolnya. Siapa dulu? Kalau pengalaman selama jadi beginner ya dibilang banyak sekali sih tapi yang berkesan itu ada yang biasa itu kemarin kan sempat salah tanggal. Harusnya tanggal 22, 23 bulan depannya. Saya nelponnya bulan ininya. Dek, besok jadi nari. Wih, kepupungan ya. Kan Harusnya bulan depan. Oh, bulan depan. Untungnya bulan depan. Habisnya ada nelpon Payu Igal kan. Ini nak bulan depan tanggal.
Bikin sibuk soalnya sibuk gitu. Banyak job ya biasa Iya. lah. Oh gitu, astungkare ya, sampai lupa jadwal. Tapi untungnya bukan lupa jadwal telat, tapi lupa jadwal yang Ya, untungnya mundur jadwal. Iya, Itu mundur. Kalau pengalaman yang paling berkesan itu kemarin sempat ngayahnya di daerah Karangasem. Itu kebetulan pas acara calon arang. Saya juga pas kemarin itu ambil bondresnya, tapi sama grup yang lama. Pada saat mata gede itu ngereh itu ada seorang anak kecil itu lemes dari jeroan. Pas saya kan mepayas itu di Jawa Tengahnya. Nah, pada saat ngerehin itu ada bapak-bapak yang gendong anaknya itu lemes banget kayak. Umur berapa anaknya? Kalau perkiraan itu kurang dari 4 bulan deh. Ih, Udah kepuru. Lemes udah dikerubungin pakai selendang putih itu. Jadi saya kaget, kemungkinan ini udah nggak bisa terbongkar. Nah, datang ibunya mau lihat anaknya itu, ibunya yang pingsan di pura. Kira saking kagetnya. Nah, kemudian anak itu dibawa keluar dari pura, kemudian habis ngerehin itu kan biasanya udah mulai bondresnya keluar nih. Saya udah ada duduk sama teman-teman yang bertiga ini. Gimana situasi panggung udah hancur ini. Iya. Jadi kita nggak bakalan respon penonton udah pasti hancur. Iya. Nah, kemudian pada saat itu yang personil pertama itu keluar, saya kan yang kedua, yang ketiga ada lagi. Terus pertama penonton udah masuk lagi. Jadi kembali lagi normal dan antusiasnya luar biasa. Pokoknya heboh waktu itu. Dan setelah di season pertama saya keluar mondres itu, dan beritanya itu kan kita masuk nih. iya. Beritanya bahwa anaknya itu udah sadar kembali. Langsung karu. Jadi saya juga kepikiran, jadi semua pergi itu kepikiran juga karena kejadian fokus, itu. jadi Iya, nggak nggak fokus karena kejadian seperti itu. jadi setelah dikatakan bahwa anak itu selamat, Udah selamat, baru Normal. semangat lagi, baru kembali lagi. berarti berpengaruh juga ya situasi di luar Pengaruh panggung ya. Pengaruh banget, Kak. Pengaruh banget. Jadi kita juga konsentrasinya nggak ke panggung, jadi Iya, dengan betul. kejadian seperti itu gitu. Kemarin kalau dia yang pengalaman yang paling menarik juga di Karangasem juga kemarin yang pernah mondres yang nonton itu cuma 1 orang. Anjay. Itu luar Satu biasa. orang Jadi Luar biasa. pengalamannya gini. Kita diundang. Siapa yang ketahui? Kita diundang ini Si Bekson. acaranya ini pada saat Ide Betara itu selesai katuran pemelisan ke Segara. Jadi Ide Betara sudah diligihkan di Pura Desa, di Pura Balai Agung. Malamnya itu kita ngebondres, Tampil. ada prembon. Jadi ada dari Kelungkung 2, dari Karangasem 1, sisanya itu personilnya dari Gianyar. Jadi kita nggak tahu bahwa kita itu diundang ketemunya di sana, Regina Gianyar ketemu di sana. Nah, mulailah ini acara prembonnya, nggak ada sama sekali yang nonton. Tapi Jadi harus dimulai. harus dimulai, sudah dimulai. Pemuda itu dari Jeroan pulang. Saking capeknya last itu loh, iya. kan itu jalan kaki. Ada 1 orang yang ngerokok sama ngopi di adegan itu nyender, nggak ngeliat ke kita, ngeliatnya ke sana semua. Sudah 1 orang yang Satu, nonton. dah satu, nggak fokus lagi. Untungnya itu kita nggak pakai MP3. Ada segegong yang diajak komunikasi kan. Ya udah kita ngomongnya mungkin ada salah satu teman-teman yang saya ajak di sana mungkin sekarang lagi nonton. Jadi ya udah kita anggap ini gladi aja. Anggap kita nggak pentas. Gladi untuk selanjutnya gitu. Ketemunya mumpung ketemu di sana. Iya. Dan ada juga pengalaman kemarin, pengalaman kebalik. Jadi ada di daerah Kintamani di penulisan masuk ke barat nih, sampai di sana itu nggak ada penonton, Kak. Saya udah popayas itu nggak ada penonton sama sekali. Sekegong aja ada beberapa orang aja. Kemudian pada saat selesai popayas itu ada 5 truk datang. Ngajak penonton sama sekegongnya. Oh ya? Iya, semuanya bawa penggorengan, bawa kompor. Itu kan di pelosok tempatnya. Oh, Jadi mereka tuh dari apa namanya? Pondok ya. Dari pondok itu ke sana itu memang sengaja ada bawa sampi juga. Bener ini nggak bawa dibawa sampi. Karena dia kan bakalan nginep di sana. Oh, jadi jadi berapa hari itu di Odalan di sana. Jadi sampinya dibawa. Beneran ini. Kalau bisa bawa sampi. Nggak di truknya sampinya, tapi di pickupnya. Tapi digoyong juga. Iya, biar nggak kan nanti nggak ada yang ngasih makan di sana. Oh. Sebegitunya. Dia diajak ke sana. Ajak terus- kemit berarti. Benar. Jadi berbanding terbalik jadi ceritanya kita awalnya ekspektasinya ada penonton ternyata enggak. Yang itu
ekspektasinya itu nggak ada penonton, ternyata penontonnya banyak penontonnya. Jadi ada yang goreng masak di sana kayak camp gitu ya. Menghibur orang camping jadinya. Oke. Jadi kita harus siap ya, apapun nanti terjadi saat kita manggung itu harus sudah siap. Entah siap, itu nanti ada penonton atau enggak, Iya. atau gimana nanti penontonnya moodnya gimana gitu ya. Waduh. Dipaksakan interaksinya yang bagus. Kalau beli Capri apa tuh Kalau pengalaman? pengalaman unik? ini bisa diundang sekarang. Iya dong. Anjir. Balina. Ini termasuk terunik Ya, ya. terunik ya. Oke, bisa di depan Kalau- kamera Balinau. Kalau pentas sempet 3 kali bonarnya berjalan satu hari. Ngedit. Satu hari nari 3 kali. 3 kali. Oh, satu hari Ya. 3 kali Ya. 3 tempat. Iya. Kalau istilah pergininya ngedit. Oh, ngedit jadi ya. Bisa begitu ya? Itu pas baru-baru. Karena nasibnya Lais waktu itu. kalau sekarang apa lain gitu. Kalau sekarang istilahnya pergi nejoh, Apa itu? jauh jarak ngigal. Oh, kesana kemarin, dan itu jaraknya beda desa, beda wilayah. Nah, waktunya bulan cepot. Nah, Alias apa-apa. Tapi pernah ya yang sampai satu hari itu harus ke beberapa tempat. Pernah. Pernah Sampai berubah 3 kali. Kami bisa mengkondisikan kalau yang undang itu bisa nggak jam segini dia atur. Iya, biar nggak nanti megerudugan Iya. ya. Pintar-pintar ngatur jadwal juga Iya, sih, Mo. Kalau betul. pengalaman Mepet yang sekali. pribadi sih nari jauh biasanya. Nari jauh misalnya ke Beleleng atau ke Nuse harus 1 jam, harus 1 hari perjalanan. Tapi narinya cuma 1 jam. Itu beda. Iya, Jadi spare waktunya iya, yang iya, lebih betul perjalanannya Perjalanan yang sangat lama. capek. Sempat waktu ke Beleleng dari siang udah berangkat. Hari itu diubar-ubar dan sun karena harus nyimpen kalau di hotel itu kan harus Oh iya ya, karena Jam waktunya berapa durasinya harus sudah. dianggap Ya, ya. durasi. kita harus main diubar-ubar pulang sampai jam 5 pagi. Iya. Waduh. Perjalanannya sangat Lebih lama di jalan, sih nggak? pengalaman. Itu ya Sangat menarik. pengalamannya ya, ternyata ya Tuhan, tidak mudah loh jadi pergina itu. Iya. Aduh, pokoknya berbagai macam pengalaman, mental berarti Iya. mental benar-benar harus dijaga ya. Apalagi keluar malam. Kondisi Iya, harus fisiknya mental, harus- fisik Keluar segala malam macam. itu lumayan tuh. Makanya nggak main-main dah bayarannya. Astungkareng. Jadi ada yang membedakan antara bondres bonar dengan bondres yang lain, pasti ada bedanya ya. Nah, nanti di segmen ketiga kita ngobrolin itu ya. Oke, baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Masih bersama Bali Now dan masih bersama Bonar Bondres. Kita masih seru-seruan ngobrol tentang kegiatan mereka dari segmen ke-1 sampai segmen ke-2 tadi. Rasanya, aduh, memang kayaknya jago menghibur deh kalau di ini ya, di panggung. Tapi apapun kondisinya harus tetap menghibur gitu ya ternyata ya. Nah, apa sih yang membedakan Bonar Bondres ini dengan bondres-bondres yang lain? Mungkin punya ciri khas tersendiri? Ya, kalau yang membedakan sih dari karakter pasti kita beda. Jadi nggak ada yang menyamakan. Misalnya saya yang Bongol nggak ada lagi karakter yang Bongol di grup lain itu pasti. Betul. Kalau Capri juga ada, Kubu juga ada. Tapi kita biasanya lebih memprioritaskan kalau di panggung itu lebih ke interaksi dengan penonton. Jadi memang kita membawa bahan lawakan satu set atau beberapa set itu, tapi setelah di panggung kita lebih mendominasi untuk interaksi dengan penonton atau penabuh. Jadi lebih ramai jadinya. Jadi kalau misalnya udah interaksinya bagus, kita lanjut. Kalau interaksinya agak kurang, mungkin baru beralih ke kandu yang kita bawakan seperti itu biasanya. Dan kita memilih biasanya yang lagi tren-tren sekarang, yang lagi Ikuti viral di tren. TikTok atau Tetap apa ya, gitu. karena keinginan masyarakat kadang-kadang Iya. kan lain-lain beda-beda gitu, dan lawakannya harus berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Setiap sulitnya seperti ini jadinya Kak. Jadi kadang kita diundang di satu tempat itu sampai berapa kali. Itu yang mungkin jadi tantangan semua lawak pun seperti itu semua boleh. Dalam satu tempat kita udah diundang. Di 3 bulan berikutnya kita diundang lagi. Jadi lupa materi yang mana yang kita udah bawakan di sana biar nggak udah Monoton. kandu udah pasil dibawa ke sana Iya, lagi betul, seperti betul. itu. Itu yang Jadi harus inovasi terus, jadi inovasi terus. Tapi di dalam pertunjukan kita kadang-kadang menyisipkan pesan moral, kadang ada setidaknya kita nggak
berada geruduk semata. Jadi ada beberapa pesan moral yang memang harus diingat dalam penonton dibawa pulang. Jadi, Kadang-kadang kita tampil tuh diundang juga di acara-acara wedding gitu kan. Otomatis kan penonton tidak fokus semuanya. Nggak fokus sama Kalau kita. kita bawa kandel itu kadang-kadang penonton tuh kadang-kadang makan. Terlalu. Nah itu yang susah ya. Mendingan kita improv lah kayak kubilnya biasanya joget, Harus joget, nyanyi, itu kan biar walaupun makan bisa dengar orang nyanyi kan gitu ya. Iya harus ada Ya tugas-tugasnya. biar nggak pas makan kecos nasi kan. Karena ngakak mungkin cocok sampai ininya ikannya gitu. Lihat situasi aja Iya, gitu. iya. semuanya. juga. Oke, itu ya. Kalau Mbok Gek Kubil nih berarti kalau di panggung sebagai apa ya yang lebih ke penontonnya, interaksinya, atau ada nggak tugas-tugas itu Mbok Gek Kubil harus lebih interaksi ke penontonnya? Biasa kan nyamperin tuh, yang gimana tuh? Ke penonton juga, cuman ke grup juga sih Mbok, tapi lebih banyak ke penonton. Iya. Iya, karena kan saya tuh tipenya tuh gatel gitu. Biasanya gitu ya, centil-centil manja Centil, gitu iya, ya. begitu. Iya. Gitu, jadinya lebih banyak ke penonton, ke anak-anak juga, ke bapak-bapak juga sih. Iya, nah itu yang biasanya Ya. ya. Biasanya kalau biasanya. kami tampil bertiga tuh acara wedding yang keluar puluhan, yang Bongol, kita biasanya berdua dulu improv kandel, baru ini terakhir. Gongnya ada baru, Inilah Mbok Gek istilahnya Kubil. ini yang ditunggu-tunggu. Oh, Misalnya isi iya. joget. Joget. Iya, untuk hiburan secara langsung interaksinya gitu ya. Kalau di Premon beda lagi kan ada pampahnya Desa Rai ada. Oh, nggak boleh macam-macam. Tapi Beda. tetap isi Pakem ada. jogetnya. Kan tuh ada ceritanya juga kalau di Premon. Gitu. Yang ngajak teman ada Desa Rai, ada jadi mantri juga. Ada mantri. Oh, Ada itu alurnya, harus Kak. Ada mengikuti cerita Alur cerita. ya. Iya. Ada alur. Beda sama Bondres. Beda. Bondres ini kan kita mainnya Lawakan inovatif. Inovatif Jadi siapa ya. aja duluan itu nggak ada alur. Jadi Oh. cuma tugasnya satu aja menghibur. menghibur Menghibur. gitu. Oh, itu Kalau di bedanya. Premon nggak harus ada tatanan ceritanya seperti apa, siapa yang Nggak melakukan. boleh melenceng ya. Tapi Iya. tetap kita tujuannya menghibur. Menghibur. Isi lawakan. Cuman lebih terbatas ya. Ya, waktu. Iya. durasi atau Durasi. apanya itu. Oh. Kalau biasanya kalau kita tampil tuh biasanya si Kadek Kapri kan pertama dia tampil tuh sebagai pemungkah aja biasanya. Jadi mengangkat perhatian penonton biar fokus ke kita dulu. Terus saya masuk, kita main berdua, biasanya kandonya itu udah mainnya di sana. Nah pemuncuknya itu Gek Kubil ini. Jadi dia yang akan mecah situasinya ke Dia yang Mecah semua. mencairkan Iya. segala suasana, Iya. yang bikin heboh Iya. pokoknya ya. Oh gitu. seperti itu. Berat juga ya tugasnya. Karena kan memang sudah ada lawakan, cuman yang harus interaksinya itu Ya. lebih Iya. gongnya Iya. tuh di Kalau bokehnya. tiang tuh gimana caranya penonton tuh biar fokus. Iya. Kalau tiang keluar tuh otomatis ke belakang ke kalau teman-teman udah keluar ke fokus dah Gampang. penontonnya. Sudah fokus, yang bikin kocar kacir Iya. malah yang gong. Iya. Tapi luar biasa itu tugas-tugas yang nggak gampang loh. Iya. Gitu gimana kita harus mengatur gimana agar audiens Iya. tuh bisa tetap Ya, Eh, strateginya iya seperti apa. harus ada strategi biar tetap di tempat gitu. Iya. Oke. Nah jadi apa nih harapan untuk Bonar Bondres kedepannya nih? Boleh silakan masing-masing Jadi sampaikan. Kalau saya pribadi sebagai personil Bonar Bondres, ya pastinya pengen Bonar ini maju. Lebih maju lagi. Pokoknya laris manis lah. Iya, Iya, setara. Banyak job dan walaupun sampai tidak bisa ngambil jobnya bisa dilempar ke Iya. teman iya, Bondres yang lain seperti itu. Dan itu untuk Bonarnya, dan saya juga berharap di kesempatan ini saya berharap untuk seniman-seniman muda yang saat ini menggaungkan, melestarikan budaya Bali. Ada beberapa oknum yang memang tolong dibatasi sebatas mana pakem Bali. Nah, soalnya beberapa pakem kita udah keluar dari pakem-pakem aslinya Bali. Jadi biar nggak ada wisatawan yang salah kaprah, oh ternyata ini loh nggak seperti ini, harusnya nggak seperti ini. Nah, bilang aja contohnya dari pergaulan itu kan sekarang udah banyak yang melenceng, Kak. Iya. Jadi pakemnya itu udah keluar dari pakem-pakem Oh, iya. Itu nggak boleh ya Bali. sebenarnya. Nggak boleh sebenarnya. Itu udah keluar. Jadi
biar nggak ada asumsi beda salah dari wisatawan yang lain. Jadi mana pakem memang asli Bali, mana yang salah itu biar tahu. Iya, iya. Jadi jangan berkedok untuk melestarikan budaya Bali tapi melestarikan dengan yang salah seperti itu. Oke, itu penting banget itu untuk generasi-generasi Bondres kedepannya ya, yang mungkin yang regenerasi. Iya. Kalau Mbok Geknya harapannya apa? Harapan untuk Bonar ya semoga bisa diterima di masyarakat dan semoga bisa menghibur masyarakat dan semoga bisa lebih maju lagi. Itu aja sih Kak. Iya, pokoknya menghibur biar masyarakat tuh lebih mencintai, mengenal tradisi Bondres. Tetap ya. Oke, kalau beli Capri? Kalau Tiang pribadi sama sih sama Yan Bongol, cara ngegek mobil. Untuk kedepannya lebih baik. Untuk kedepannya kita bisa untuk melestarikan seni biar apa namanya? Lebih mendunia. Iya, Astungkara kalau bisa sampai mendunia ya. Apalagi kami kalau di mana pentas sih kadang-kadang jauh, jarak jauh, biar selamat di jalan, biar sehat, itu yang utama. Betul. Teman-teman seniman semuanya semangat untuk melestarikan seni budaya Bali. Itu yang terpenting ya. Oke, waduh, luar biasa nih. Jadi panutan para regenerasi kedepannya ya. Nah, matur semua sudah hadir nih di Bali Now. Kita ngobrol-ngobrol banyak yang mekulit sekali kayaknya nih pesan-pesannya untuk para seniman di luar sana, apalagi yang muda-muda mungkin ya. Nah, itu penting sekali. Ternyata pakem itu nggak boleh sampai hilang, tetap harus dipegang ya, walaupun ada inovasi-inovasi baru di dalamnya gitu. Oke, matur suksema, pokoknya tetap sehat, tetap semangat agar tetap bisa menghibur masyarakat sampai kapanpun. Matur suksema. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami bersama Bonar Bondres. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menghibur dan menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.